Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Hari ini saya akan bahas lagi tentang pergerakan market kripto ya teman-teman, khususnya tentang stablecoin. Karena yang kemarin kita lihat stablecoin dari Luna USD itu, khususnya untuk stablecoin dari Luna sendiri itu anjlok rug parah teman-teman. Namun di sini kita bisa lihat market kripto itu turun 5,79%. Ada apa ini? Bitcoinnya juga udah kembali ke area 28.800. Dan kemarin juga saya ada buat video tentang analisis pergerakan market kripto, Bitcoin dan altcoin lainnya. Jika teman-teman ingin menonton, silahkan di video sebelumnya, karena ada shadow panjang dan fundamental ataupun sentimennya itu masih sangat negatif ya teman-teman. Jadi masih akan turun ke bawah sampai ke area 25.000 Bitcoin, 25.000 dolar Bitcoin. Namun pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi tentang analisa saya pribadi. Jadi segala sesuatu tentang trading dalam dunia kripto adalah tanggung jawab si trader itu sendiri, teman-teman. Jadi setelah kasusnya USD itu udah hancur ya teman-teman, jadi takut dengan stablecoin orang-orang saat ini. Menyusul juga kejadian USD itu, stablecoin dari Luna itu, stablecoin lainnya juga udah mulai turun teman-teman. Yang awalnya harganya sama dengan dolar 14.000, Tether sekarang udah nggak $1 lagi, jadi sekarang 0,99. Yang masih di $1 itu masih USD coin ya teman-teman, Binance BUSD. Terus USD juga masih satu lah hitungannya teman-teman ya. Terus kita lihat stablecoinnya dari Ethereum, DAI juga masih 0,99. Nah, ketakutan kita adalah karena stablecoin USD itu kena masalah. Jadi USDT ini juga sempat kena masalah teman-teman. Kalau nggak salah di tahun 2020, ternyata karena cadangannya itu masih sedikit dengan yang diharapkan teman-teman. Sebenarnya ada nggak sih yang berpotensi bisa jadi nasibnya sama seperti USD ataupun Terra USD itu? Jadi dia itu memang stablecoin algoritmik yang memang berhubungan dengan koin Lunanya sendiri, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, damnya tuh udah parah banget teman-teman, sama seperti koin Luna. Semenjak kejadian itu banyak stablecoin yang di luar sudah mulai menjadi ingin diinvestasi oleh regulatornya teman-teman. Jadi kalau ada suatu masalah ketidaksesuaian, maka bisa dijadikan untuk dipermasalahkan, karena ini kan masalah investor teman-teman, masalah kepercayaan investor. Jadi hati-hati, kita bagi-bagi rata aja untuk stablecoinnya, nggak semuanya di Tether, nggak semua masuk di BUSD, nggak semua masuk di USDC. Lebih baik di bagi rata aja teman-teman. Jadi kalau stablecoin itu kena masalah, jadi kita investor itu nggak rugi-rugi amat gitulah teman-teman. Jadi dibagi, bisa di BUSD, di Tether, di USD, USDC dan juga DAI teman-teman. Nah, dengan kondisi yang seperti sekarang ini agar lebih hati-hati, karena kan kita mengumpulkan uang gitu, kita invest ke dalam kripto, lalu kripto yang kita beli itu rug pull, malah hancur masalahnya, harganya turun, kena kasus. Jadi uang yang kita investkan itu hilang cuma-cuma gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang senang gitu kan invest di kripto ataupun membeli koin di kripto untuk investasi, pastikan itu menggunakan stable coin yang 4 tadi teman-teman. Jadi menghindari risiko yang besar. Hal-hal yang berkaitan sama kripto ataupun stable coinnya yang udah mulai nggak stabil, ada baiknya kita itu membeli stable coin itu nggak hanya di satu tempat gitu. Mungkin kita simpan di BUSD, besok kita beli ataupun sebar rata. Setelah BUSD kita beli, setelah itu USDT, sebar ke DAI, sebar ke USDC. Jadi menghindari resiko jika terjadi rug pull ataupun seperti USD hancur harganya. Nilai stable coin itu bisa kita atasi teman-teman, jadi nggak rugi sekali. Kita masih ada cadangan dana di tempat lain. Nah, ini juga USDT yang masih jadi incaran, padahal market cap-nya itu lebih tinggi teman-teman dari stablecoin lainnya. Kalau teman-teman lihat di market cap terbesar itu dipegang sama stablecoin, yaitu USDT ini teman-teman.
Makanya udah mulai menggencarkan gimana caranya agar stablecoin itu punya aturan. Nah, Tether kan udah peringkat 3 di sini, punya regulasi. Kalau USDT itu kalau nggak salah market capnya 74 miliar nih teman-teman. USDC itu market capnya 52 miliar. Terus BUSD itu 18 miliar. 18 miliar. Jadi kalau menurut saya pribadi sekarang lebih bagus untuk beli yaitu stablecoinnya itu ada dua, yaitu USDC dan BUSD, karena harganya itu masih stabil di $1. Dan ada lagi stablecoin, salah satu besutan dari Ethereum. DAI ini memang besutan stablecoin besutan Ethereum gitulah, desentralisasi itu. Jadi dia nggak sentralisasi teman-teman, dia ini desentralisasi, memang bebas, stablecoin yang dilahirkan oleh blockchainnya si Ethereum. Jadi teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan untuk beralih ke DAI ini. Dari empat itu tadi, maka yang saya rekomendasikan bisa beli di USDC, BUSD, dan DAI teman-teman, karena USDT-nya ini sedang berada di area 0,9986 karena nggak stabil di $1 teman-teman. Ini ada berita lagi, salah satu stablecoin yang udah mulai hilang pasokannya gitu teman-teman, atau harganya udah mulai anjlok. Jadi semenjak kasus UST kemarin, salah satu orang udah mulai menggemborkan regulasi atau menteri keuangan terkait dengan stablecoin, karena takutnya banyak stablecoin yang rug pull lagi teman-teman, anjlok lagi harganya. Banyak juga investor yang banyak rugi, itu yang ditakutkan. Dan salah satunya di sini stablecoin yang udah mulai kehilangan harganya, udah mulai kehilangan harganya itulah, yaitu DAI. Bisa dibilang di sini nilainya itu udah tidak sesuai dengan seharusnya, 1:1 dengan dolar, kira-kira seperti itu teman-teman. Dia ini udah merosot sampai ke 0,64, ini udah seperti USD teman-teman. DAI ini adalah stablecoin Deus Finance DAI ataupun singkatannya DAI teman-teman. Dia ini udah turun dari beberapa minggu yang lalu, dan si Deus Finance ini menggunakan token Deus dan DAI untuk DeFi-nya. Jadi Deus ini seperti Luna lah, dan DAI ini seperti UST. Kalau mencetak 1D dia tuh perlu $1, dan kalau mau menukar misalnya 1D itu mau ditukar, orang yang tukarkan D itu akan dapatkan 80% dari nilai USDC dan juga 20% Deus jika USDC digunakan sebagai jaminan untuk pembuatan D sejak awal. Jadi yang terpenting di sini adalah dari segi jaminan itu turun juga teman-teman. Rasionya jadi 43% itu menurut data dari Deus Finance-nya. Dan ternyata di sini token D juga sulit untuk recovery keadaan. Khususnya harga D sendiri, memang ternyata mereka nggak cukup dana gitu untuk bisa menyediakan harganya kembali, untuk meningkatkan harganya kembali. Dan banyak sekali orang-orang yang langsung panik. Banyak juga paus-paus yang cuan di kala orang merugi. Itu yang menjadi poinnya teman-teman. Dengan kondisi seperti sekarang ini mengharuskan kita untuk lebih hati-hati untuk menyimpan koin di stablecoin. Maka dari itu dari awal saya bilang lebih baik sekarang kita belajar dari kesalahan UST kemarin. Lebih baik sekarang kita menyimpan stablecoin, koin di stablecoin yang lebih banyak teman-teman, seperti USDC, BUSD ataupun DAI. Tether juga boleh. Jadi teman-teman harus perhatikan lagi harga Tethernya apakah sudah stabil atau enggak. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan investasi di kripto, lebih baik sekarang wait and see dulu, jangan buru-buru teman-teman, karena khususnya untuk pergerakan market kripto juga sekarang lagi turun-turunnya. Stablecoin juga lagi punya dampak yang negatif teman-teman, apalagi semenjak kasus Terra Luna kemarin yang hancur sehancur-hancurnya. Jadi lebih baik sekarang wait and see dulu, jangan sembarang masuk teman-teman. Nanti tunggu harganya udah benar-benar bullish barulah masuk. Karena saya juga yakin dengan teman-teman banyak sekali yang sangkut karena bearishnya udah nggak ketulungan lagi, udah dari
dari tahun lalu, akhir bulan tahun lalu. Banyak juga teman-teman yang mungkin udah akumulasi dananya semua di situ. Jadi jika teman-teman nggak punya cukup dana, lebih baik ya udah hold aja koin yang sebelumnya dibeli, jangan beli-beli dulu, karena saya juga paham teman-teman, apalagi portofolio teman-teman harus diatur lagi manajemen keuangannya, jangan sampai uang sehari-hari itu digunakan dalam investasi di sini, karena ya seperti yang saya bilang, market crypto itu bisa naik 100%, bisa juga turun 100%. Turun 100%-nya ya kita lihatlah Terra Luna, belajar dari Terra Luna teman-teman. Jadi lebih baik wait and see dulu, jangan buru-buru. Atur portofolio keuangannya, jangan all in di sini, karena banyak sekali yang udah mulai aneh-aneh di kripto ini teman-teman. Jadi sekian dulu informasi dari saya pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika video bagus silahkan di like, jika video tidak bagus silahkan di unlike teman-teman. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.